Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cerik Gini. Tentunya masih bersama dengan saya Rina Prameswari dan rekan saya Dennis Mira di sini masih berada dengan rekan-rekan semuanya. Dan yang di sana ada Itu Suarsono. tentunya di podcast Cerik Gini. Open your mind. Dimas Diajeng dan Netralis, tentu di malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi, yang patut dicontoh dan diteladani, apalagi terkait dengan ini ya, penulisan sastra maupun bidang literasi, budaya, pokoknya sebagainya. Pokoknya terutama buat anak muda ini literasi ini sangat penting sekali. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Mbak Yu Oktian Ika Ardiani selaku penulis. Sebelumnya kita sapa dulu untuk narasumber kita. Selamat datang Mbak Yu Oktian. Terima kasih. Selamat. Jauh-jauh loh ini tadi. Iya, jauh-jauh dari Parengan. Bukan. Bojonegoro. Malah dari Bojonegoro loh. Oh, malah betul. Iya. Kita menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Dimas Oktian Ika Ardiani. Selaku penulis. Waduh, ini kita sapa dulu bagaimana kabarnya Mbak Yu? Baik aja Mbak. Terima kasih sudah hadir di acara Cedik Gini ini ya. Campur-campur. Selamat datang di Terima Cedik kasih. Geni. Sehat ya? Sehat, sangat sehat. Walaupun pakai jaket enggak dingin ya. Enggak. Karena perjalanan jauh. Oh, jauh. Kemarin saya perjalanan jauh nggak pakai jaket. Tapi pakai apa? Mimpi. Iya, ternyata mimpi, berjalan dalam mimpi. Katanya beliaunya ini adalah kepala sekolah. Oh, betul. Ditakoni. Iya. Mbak Yu Oktian, kepala sekolah Tengkundi. Saya kepala sekolah di SDN Gelagasari Soko. Jadi saya basic saya penulis. Jadi ketika saya berdinas sebagai kepala sekolah saya itu berbasic literasi. Ya, Basicnya literasi. Satelit yang saya terima. Oh, satelit apa? Oh, di sana di Palembang. Iya, lanjut. Katanya beliaunya ini sebentar lagi mau wisuda. Iya, wisuda S2. Di mana tuh? Di mana? Kayak Disebutkan apa tidak? sebutkan areanya loh. Iya. Disebutkan tidak. Universitas swasta yang paling terkenal di Tuban siapa? Iya, terkenal dan terkemuka di Tuban. Bukan hanya di Tuban, sekarang Sedanan Bojonegoro. Iya, sekarang Sedanan Tuban, Lamongan Bojonegoro. Tapi sekarang Karesidenan Bojonegoro nggak ada. Apa? Ex Karesidenan. Iya, ex Karesidenan. Teman saya S2 juga ada yang dari Jawa Tengah. Ada Semuanya yang ke sini dari nggih. Oh, berarti ini Luar biasa. memang luar biasa. Oke, dilanjut orang ini. Iya, dilanjut. Ayo. Pantai Api. Lah iya nih Pak. Gila aku nggak 14 saya. Sebelum itu ada sesi yang harus dilalui Mbak Yu sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Oke. Namanya sesi pantik api. Ya. Nah, di sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh Mbak Yu. Oke. Bagaimana, sudah siap? Siap. Oke. Kayaknya ini apa? Yes or no? Ini semacam pretest. Oke. Yes or no. Iya. Nah, siap nggih? Banyak Siap. ornya malah. Siap. Oh, banyak ornya. Baik. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Nah, lebih cepat lagi ya. Oke. Terbuka. Keras atau kuat? Kuat. Karakter atau tokoh? Karakter. Prolog atau epilog? Epilog. Dialog atau monolog? Dialog. Baca atau tulis? Tulis. Ide atau gagasan? Ide. Tumbuh atau kembang? Kembang. Ciri atau sifat? Sifat. Klasik atau modern? Klasik.
Klasik. Untung Tapi ya. suka yang klasik. Untung memang. Nah, bahasanya lanjar my beat masuk Arab modern. Lah iya. Dalam hal apapun saya suka klasik. Iya, maksudnya. Termasuk dalam Termasuk sosial. pemikiran juga klasik. Klasik Bapak, saya kayak guru-guru saya juga kayak Toto Kromo gitu, tetap saya ini. Oh, klasik gitu. Iya, nggak boleh yang modern ada. Untuk bukannya feodal, Bu. Nah, maksudnya kalau mau menyampaikan pendapat juga harus ada etikanya, misalkan mohon izin atau apa gitu, harus tetap seperti itu. Tadi terbuka apa tertutup tuh? Terbuka. Terbuka pemikirannya, Pak. Mindset. Open your mind. Open your mind. Betul. Betul. Oke. Terkait dengan perbincangan kita, Iya. ya toh? Kang Mas Pito yang akan membuka. Saya pengen tahu ini aja. Apa? Ibu kan penulis, Bu ya. Benar. Yang ditulis salah satu bukunya adalah Lanjar My Beat. Iya. Itu menceritakan apa, Bu? Kok Lanjar My Beat? My Beat itu kan salah satu desa di Solo kan? Rengel ya? Rengel. Masuk Rengel. Bahkan Kang Wabub kita kan juga dari sana kan? Betul. My Beat, ya. Kang Riyadi. Iya. Cuma kita sulit sekali untuk bertemu dengan beliau karena kesibukan sebenarnya. Masa tuh, Bu? Pengen sekali bertemu, membahas tentang ini. iya, karena ini kan tidak bisa dipungkiri kegiatan menulis kita ini dari Dinas Pendidikan. Kita dapat support luar biasa dari pimpinan kita. Awal mula menulis Lanjar My Beat ini adalah terus terang dari proyek Dinas Pendidikan untuk mengangkat budaya di wisata Kabupaten Tuban. Jadi penulis-penulis, guru-guru ini dikumpulkan untuk menulis tempat-tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Tuban. Ini ada 60 guru. Berarti ini ceritanya sendiri-sendiri ataukah bagaimana? Sendiri-sendiri. Jadi ada yang dari Pelumpang mengangkat tentang Pelumpang, betul. Kemudian karena saya di Parengan sudah menulis tentang, saya orang Parengan, sudah menulis tentang wisata Dewi Sri di Kumbulrejo. Kemudian perwakilan dari Rengel tidak ada. Akhirnya saya mengambil Lanjar My Beat. Jadi kita di sini menulis ini adalah mengangkat wisatanya. Kalau ceritanya itu hanya sekilas apa? Ya. Tapi ceritanya itu masuk fiksi atau gimana? Turun temurun ya. Semacam legenda. Legenda, begitu, ya. Oh, legenda. Ada cerita. Seperti Dewi Sri itu juga turun temurun, itu makamnya juga tidak ada, cuma kan kepercayaan masyarakat, mereka membuat apa sendiri ya, apa? Titisan punden gitu. Ya di sini gitu, hanya seperti itu. Padahal ya tidak ada apa-apa di situ. Tapi tidak apa-apa ya. Ya tapi kita menghormati nenek moyang, seperti juga Lanjar My Beat ini kan kita juga tidak jelas makamnya apa gitu. Oh, berarti Lanjar My Beat ini tokoh atau bagaimana? Tokoh, dia dari Kediri. Wajahnya cuantik sekali seperti adik ya. Orang cantik itu ada sisi baik, ada sisi enak dan tidak enak. Enaknya itu semua orang suka melihat, tidak enaknya kan dikejar-kejar ini. Banyak fans. Nah itu dia. Ya tapi kalau Rina ini banyak nggak enaknya pokoknya. Enak ya dia jadi orang cantik ini mesti dikejar-kejar banyak. Masih jomblo loh, Bu. Enggak. Aduh. Masih jomblo. Nah ini Sri Pengantin ini kan juga cantik, tapi juga memilih jomblo karena belum cocok kan. Memilih jomblo. Belum bertemu, tidak kok terus disukai, oke, disukain, ya ayo kan, tidak seperti itu. Itu karena kan wanita yang punya pendirian cantik dan punya pendirian, tidak asal disukain terus pilah-pilah dulu. Seperti adek. Cocok. Berarti perempuan ini selain dipilih, dia ini juga memilih untuk sendiri. Bukan memilih untuk sendiri, memilih mencari pasangan yang dia cocok, dan tentu bibit bebet bobot juga dilihat. Kalau Rina itu enggak. Gimana? Sering memilah, lali milih. Babat. Oke. Ini serasa pembicaraannya sudah Iya. kembali lagi ke Lanjar My Beat. Nah, keunikan
keunikan mengangkat Lanjar Maibit ini apa? Jadi saya mengangkat ini karena tempat wisata ini kan dulu sangat terkenal. Kemudian berjalannya waktu kalah dengan wisata modern, semacam misalkan kolam renang apa gitu yang waterpark gitu kan ada banyak sekarang kan gitu. Meskipun di desa juga sudah semakin wisata ini tenggelam. Nah, kita dari Dinas Pendidikan mengangkat seperti ini supaya anak muda itu tahu, tidak tenggelam oleh zaman. Sekarang kan hanya beberapa yang berkunjung gitu kan. Kemudian lebih hanya untuk perkemahan Bapak. Oh iya, seperti itu. Jadi hanya orang-orang pramuka misalkan yang memahami tempat itu, sedangkan anak-anak muda nggak tertarik untuk ke sana. Jadi kita menggali ini tujuannya ini kan nanti akan diedarkan ke seluruh sekolah. Nah ini kan dibaca anak-anak. Jadi anak-anak tingkat sekolah dasar karena kita di bawah pembinaan bidang pendidikan dasar. Ya, jadi buku ini nanti akan diedarkan ke seluruh sekolah. Kalau saya saja baca kok. nanti saya baca. Nanti sekolah ini apa? Karena kita gaya tulisnya adalah untuk anak-anak. Iya, tadi senang banget itu. Saya jadi ngerasa anak-anak. tidak seperti ini Pak Denny, tidak seperti Pak Denny yang karya ilmiah bahasa tinggi tidak. Ini untuk pangsa baca kita adalah anak kecil. Itu karya ilmiah juga ngarang Bu ternyata. Bukan ngarang ternyata. Seperti itu Pak Denny. Jadi kalau diedarkan di siswa SD, ini artinya banyak gitu ya? Banyak. Nanti kita siswa SD di sekolah itu banyak? Siswa saya 75. Kenapa? Karena kita desa kecil, murid hanya berdasarkan jumlah kelahiran. Gitu. Jadi kita kan bukan sekolah seperti di Tuban gini, warganya banyak, terus sekolah favorit. Nah, ketika panjenengan menulis Lanjar Maibitnya ini, kalau dari pertanyaannya di Ajeng Rina tadi, apa yang ini menarik? Menarik. Yang menarik. Kesulitannya apa kalau menurut saya? Kalau kesulitan tidak ada narasumber itu dari teman-teman karena memang ini adalah cerita turun-temurun Bapak. Ini tidak seperti ilmiah kan harus kita berdasarkan pendapat siapa ini hanya cerita turun-menurun. Kita mengambil sisi baik dari Sri Penganti ini, wanita cantik berpendirian, tidak gampangan gitu Bapak. Dia pun memilih suami itu juga dipilih benar-benar, tidak asal datang asal datang gitu, tidak. Jadi dia sebisa mungkin wanita nanti, anak-anak wanita itu harapannya kan seperti ini, mentalnya kan dia memilih suami itu putra bupati ya gitu. Bobot bebet kan tetap dilihat, tidak asal anak muda sekarang gitu kan memprihatinkan Bapak. Tapi Sri Pengantin ini anak desa sebenarnya. Anak dari Kediri ya. Dia lari karena dikejar banyak laki-laki. Di sana. Tonggoku yang ngono kabeh ya. Asalnya sama. Kayak kenaro kan. Tapi pada akhirnya dia menjanda. Iya. Kenapa itu? Gini kan, ini juga laki-laki itu menangan ya. Jadi sampai sekarang saya kira ya Bapak. Enggak juga. Pak Denny bagaimana? Jadi dari cerita si pengantin ini ngenes ya. Jadi wanita itu di pihak yang lemah gitu ya. Sebenarnya menikah tapi tidak percaya dengan istrinya, dikira punya kekasih padahal itu adik kandungnya. Kenapa tidak ditanya baik-baik tapi langsung justice itu pacar kamu gitu. Nah dari itu kan dia akhirnya terusir dari istana gitu ya Bapak. Terus ini padahal adik saya, kenapa tidak ditanya baik-baik seperti itu. Nah yang laki-laki ini saya akan percaya kalau kamu bunuh diri dengan laki-laki ini dikubur di dalam tanah. Nah kalau kepalanya
misalkan di kepalanya di utara berdua, kalau kepalanya ini bisa berubah, yang satu di selatan satu di utara, berarti itu benar saudara kamu. Jadi seperti cerita Banyuwangi seperti itu dari Bapak ya. Jadi saya kira laki-laki itu peka dong gitu loh sampai sekarang. Kejam ya gitu. Sebenarnya kalau itu cuma anak bupati itu aja. Tapi ini betul Enggak. Jadi kejam sekali sebenarnya lagi-lagi sampai sekarang saya kira ya. Ternyata enggak. Jadi itu pembelajaran Bapak, juga wanita harus pintar. Pintar itu tidak langsung iya wes aku bunuh diri. Tentu harus berpikiran beribu-ribu kali lipat kan, seperti itu. Masa bunuh. Tapi jangan terlalu pintar-pintar, Bu. Kasihan laki-lakinya nanti. Sebenarnya banyak pembelajaran dari Lanjar Maibit ini. Banyak sekali ya. Banyak. Artinya itu putra bupati yang ada nggak literasi yang menyatakan referensi dia putra bupati siapa begitu dari? Ada kan, Ada kan. Tapi saya tidak membahas putra bupati itu secara detail Bapak, karena yang kita fokuskan lanjarnya aja. Ketika buku ini sudah cetak dan lain sebagainya, apresiasinya seperti apa dari ini Dinas? Dari Dinas support sekali, cuma edar ke seluruh sekolah belum, karena banyak sekali proses yang harus dilewati Bapak. Jadi buku ini nanti bisa disiplahkan bos seperti itu. Nah, ini edar ke seluruh sekolah SD SMP, karena pendidikan dasar itu SD dan SMP. 9 tahun. 9 tahun. Sekarang 13. Katanya gitu kan? Wajib belajar. 12 tuh. Apanya Bapak? Hampir sekarang mau 13 ya. Saya juga bingung sebenarnya. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau dari rekan-rekan yang lain ada berapa karya-karya yang ada banyak Bapak. Jadi kita ini bersap-sap ya. Proyek pertama, proyek kedua, proyek ketiga. Selain buku apa? Ada nggak dari Dinas? Dari sementara ini buku. Bertahun-tahun ya. Jadi buku seperti ini di Dinas Pendidikan sudah ada banyak. Jadi kita tinggal nanti bagaimana Dinas Pendidikan untuk mensuplai ke sekolah-sekolah. Intinya begini. Kalau Tuban punya penulis, kita tidak usah import dari misalkan Gramedia, dari apa kan mahal sekali Bapak. Dari Kompas, Gramedia. Jadi kita luar biasa Dinas Pendidikan, nanti semuanya karya orang Tuban gitu. Ini berapa eksemplar nanti mau dicetak? Ya sejumlah siswa itu ya. Sejumlah sekolah Bapak. Sejumlah sekolah. Artinya kalau mau beli buku yang dari Dinas ini, yang disupport oleh Dinas ini, kira-kira bisa dibeli di mana? Bisa mendapatkan ini? Buku ini. Karena ini proyeknya Dinas, edarnya Dinas Pendidikan. Kita tidak, Dinas Pendidikan tidak suplai di toko buku Bapak. Kalau saya seperti ini, sementara saya juga tidak menjual karya saya. Ada di rumah gitu, perpus itu banyak buku-buku karya saya, ya saya pajang saja. Kalau ada teman, tapi saya lihat Bapak, ini basic penulis dan pembaca tidak. Kalau kan banyak minta bukunya dong, minta buku, tapi hanya untuk pakai bantal untuk tidur gitu, tidak saya kasih. Saya lihat dulu orangnya, maksudnya suka membaca tidak gitu ya. Kalau hanya sekedar minta ya gitu, hanya untuk dibawa, saya tidak kasih. Nah, saya tuh suka membaca juga, membaca nasib orang. Coba nasib saya bagaimana? Ramal. Nasib ibu penulis. Pesulap biru. Pesulap biru. Nggak, kembali ke Lanjar Maibit tadi. Lanjar Maibit ini tokoh apa? Barangkali anak desa ataukah di Kediri itu juga anaknya kerajaan barangkali? Kalau sejauh itu yang saya tanya hanya anak desa yang cantik sekali, dikejar-kejar laki-laki di sana ya. Iya, terus dia kerengel gitu, ditolong Mbah Bibit. Nah, Maibit itu dari kata Mbah Bibit, karena orang Jawa itu kan kadang manggilnya Mbah Bibit terus Maibit gitu. Lanjarnya itu janda yang masih gadis. Seperti itu. Namanya janda kembang. Janda kembang. Jadi sudah menikah, tapi masih gadis. Berarti tidak punya anak, Bu?
Belum Pak, jadi dia meninggalkan muda ya sama adiknya. Itu wanita harus pintar gitu. Jadi dia jadi akhirnya meninggal juga. Dia kan dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Makanya itu kurang pintar. Makanya dari pembelajaran ini wanita itu selain elegan, high class, juga ada ini. Tapi harus pintar. Disuruh bunuh diri ya jangan mau. Kalau sebenarnya kan kalau kamu cinta sama saya jangan permasalahkan gitu kan, tidak usah melihat apa. Wanita harus pintar gitu loh Bapak. Maksudnya ini isinya ini wanita cantik, berkelas, tapi jangan bodoh. Biasanya kalau ada semacam peristiwa seperti itu, yang paling dicari itu kan kayak sekarang motifnya. Nah, motifnya apa Bu kira-kira? Motifnya pembuktian kalau dia itu tidak selingkuh. Nah, tapi kan akhirnya dia kehilangan istri yang namanya Raja tadi. Iya, akhirnya dia patah hati juga. Loh. Itu kan nggak ini ya. Seperti kayak Banyuwangi ya. Banyuwangi juga sama. Tapi zaman dulu nggak ada CCTV Bu ya. Kalau sekarang kan CCTV-nya lagi Kan ada. Kalau mana CCTV ya saya tetap merekonstruksi. Iya, kadang kesambar geledek ada. Iya. Mohon maaf. mohon maaf. Ini selama menulis ini butuh berapa minggu atau berapa bulan? Dalam satu kali nih, Iya. satu terbit ini. Ini seminggu saya. Seminggu. Jadi menulis ini Seminggu Bapak. Tapi satu judul dengan apa satu buku itu? Ini satu buku. Seminggu. seminggu. Kita kalau penulis Bapak ya, kalau tengah malam sepi sekali gitu, kita tidak melamun, kita ngetik. Waduh, aku ngantuk bulan. Saya kalau sepi sekali gitu. Justru inspirasi mengalir di sana. Mengalir ya. Kalau penulis itu terkadang yang seperti yang saya sampaikan itu bosan dengan pertanyaan itu kisah kamu itu ini berarti yang... kalau dari 60 penulis tadi jenengan nomor 1 ini enggak semuanya pintar nulis Bapak. Iya seperti Tuban punya itu ya. Iya Pak Dr. Sariban itu orang-orang hebat tuh Bapak. Iya jadi kita banyak juga belajar dari beliau. Cuma tulisan kita ini bangsanya kan anak kecil, jadi sebisa mungkin bahasanya tidak tinggi-tinggi ya. Baca tidak terlalu bahasa yang sederhana. Mudah dipahami. Iya. Silakan datang ke rumah saya, bapak saya di rumah ada sanggar, di situ juga perpustakaannya karya saya semua, karya anak-anak juga ada. Perpustakaan apa ini? Kalau di rumah sanggar, saya punya sanggar literasi. Sanggar literasi. Iya. Iya. 60 kita punya 60 penulis. Lebih loh, Pak. Lebih. Untuk bisa menulis itu dan salah satunya itu hanya dalam waktu 1 minggu. Itu berapa halaman tadi itu total? Saya lupa. 150? Enggak sampai 44. Iya. 44 halaman. 41. Itu ada berapa judul? Ya, judulnya satu aja itu. Satu penulis satu judul. Oh, gitu. Satu penulis satu judul. Ini yang satu sesi kemarin 60, yang sesi sebelumnya kan 30 seperti itu. Artinya jenengan menulis itu enggak mendadakan kan sebenarnya. Tidak. Dimulai artinya sudah terlatih. Saya kalau dari kecil itu ibu saya juga basicnya penulis, jadi saya seperti baca puisi, seperti itu diajari lomba-lomba baca puisi seperti itu untuk SD Bapak, belum sampai menulis. SMP sudah mulai ngirim ke buku, ngirim kemana meskipun ditolak, tapi saya selalu ngirim. Kemudian mading ya, majalah dinding SMP itu setiap kali kan setiap minggu ganti, itu saya selalu ngisi. Sampai SMA itu ada kesempatan lomba menulis cerpen, lomba baca puisi, saya selalu ikut gitu. Seperti itu. Ya, jadi dari kecil literasi bukan asing lagi bagi dari kecil. Jadi ibu saya itu kalau ngajari baca puisi itu ya serius sekali gitu Bapak. Harus seperti ini kata itu. Membuat ideal gitu ya. Ilmunya itu. Idealis itu. Seperti itu. Ya. Nah, ini di sini ada Dokter Sariban yang pernah kita datangkan. Dokter Sariban pernah kita datangkan juga. Betul. Di buku ini beliaunya sebagai apa ya? Beliau ini narasumber. Saya sebenarnya juga narasumber sama dengan beliau. Kita narasumber bertiga.
narasumber bagi penulis-penulis itu di Dinas Pendidikan kita bertiga, Bapak. Narasumber itu seperti apa? Narasumber yang menyampaikan materi untuk ini proyek Dinas Pendidikan ini. Jadi saya, Dr. Sariban, Ibu Sriyatni. Ada tiga. Jadi yang menyampaikan materi literasi ini 3 orang. Saya, Dr. Sariban, saya Bu Sriyatni. Oke. Seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya bukan peserta diklat, kita pemateri. Iya, seperti itu. Tapi kita ikut nulis gitu. Oke. Kan gini tuh, Pak. No bukti, hoax. Oh, Jadi apa cuma bisa ngomong nggak bisa nulis ya kan gitu. Jadi seperti itu ya kan. Semua orang bisa berhayal aja gitu. Jadi kalau kita ngadakan pelatihan, saya bawa buku-buku saya. Jadi kamu siapa di situ di depan? Oh, kok nggak ada buktinya tulisan gitu kan ya, nggak mungkin loh Pak. Jadi kita bawa ini bahwa kita layak untuk di depan. menulis dalam 1 minggu dan itu tiap malam. Inspirasi datang percakapan, dialog dan lain sebagainya. Jenengan dapatnya bagaimana ya? Hayalan ya. Berhayal. Di novel saya itu kan penuh percakapan karena itu saya juga ini. Jadi sambil gini. Habis ini dia ngomong apa ya? Oh iya ya. Nanti jawabannya ini ya. Yang menarik apa ya? Iya. Kan. Jadi gini Bapak, kita lebih apa ya? Oke. Ini cocok ini gitu. Lebih ke dialog tadi ya, bukan dialog. monolog ya. Dialog. Saya suka dialog. Padahal yang menciptakan monolog. Yang menciptakan dengan monolog, hasilnya dialog. Nah, terus kemudian pada waktu Mbak Yu Oktian ini menulis, ada nggak yang kayak merevisi atau apa? Ini direvisi Bapak Doktor. Pak Dokter. Meskipun kita pemateri, tapi kita selalu ke Bapak Dokter karena beliau adalah senior kita. Ya, kita sangat hormat sekali kepada Bapak Dokter. Berarti sebelum ini dicetak berarti sudah ada revisi ya. Kita sekali lagi kita ini yang membaca adalah anak-anak. Iya. Jadi kalau yang membaca Bapak Dekan, Bapak dosen mungkin. Berarti nggak ada kata-kata. Tidak boleh. Tidak boleh. Nggak ada. Jadi tulisan berupa kekerasan tidak boleh. Cuma ini tadi kan ada apa? Harus meninggal dan lain-lain itu. Diambil ininya apa? Diambil pelajarannya aja. Saya juga penulis ini Bapak, penulis narasi untuk drama film gitu. Di Bojonegoro kemarin kita kerjasama juga, kita syuting film kebangsaan gitu dengan salah satu sekolah dasar swasta. Itu bukan yang SMA 1 itu ya? Di SDIT. Itu didramakan begitu nanti? Difilmkan. Jadi kita mendatangkan seperti ini dari Jakarta. Saya ini penulis skenario. Scriptwriter. Iya. Sekarang banyak yang pakai skenario ya. Iya. Termasuk. Ya itu Itu duren isinya telu. Setelah ini selesai, bagaimana perasaannya? Ya nggak apa-apa. Buku ini selesai. Buku senang? Senang banget. Ya biasa aja. Ya biasa aja. Ini buku entah keberapa. Kok biasa saja? Iya. Emang berapa tuh? Kok cuma biasa saja? Buku saya banyak Bapak, jadi Pak Kepala Dinas, di sini ada yang biasa saja. Iya. Kan hanya perasaan. Iya, perasaan. Terbitnya buku ini ya biasa saja karena udah proyek berkali-kali gitu Bapak. Ini kalau dari goresan tangan penanya Mbak Yu Oktian, ini buku yang keberapa? Lupa saya, buku saya itu ada kalau 60 ada judul. Banyak berarti ya? 60. Sampai lupa saya urut-urutannya. Ya kalau saya baru ingat kalau ada lomba gitu. Enggak Bapak, jadi mulai dari atas sampai bawah itu saya tahu tahun-tahunnya. Kalau diingat-ingat tidak. Kalau di file misalkan lomba kan ada referensi karya, terus prestasi itu. Ini kan berdasarkan tahun. Nah itu saya baru bisa lihat. Pertama kali bikin kayak gini tahun berapa?
2000 yang ISBN nggih. Ya, Iya. ISBN. Yang ISBN 2012 mungkin. 2012. 10 tahun. Dan 60 itu ISBN semua. ISBN semua. Tapi Gitu. sebelum ISBN itu kan saya juga nulis kayak karya ilmiah Bapak. Kalau karya ilmiah saya sering di media pendidikan Jawa Timur. Itu hampir setiap 6 bulan sekali saya mesti terbit di situ muncul. Berarti 10 tahun ya. Ya di Jawa Pos gitu. Berarti 1 tahun setidak-tidaknya ya 6 buku. Iya. Saya kemarin menerbitkan itu 1 bulan itu 4. 1 bulan 4 Berarti seminggu sekali. Saya kenapa bisa seperti itu? Jadi saya karena saya punya sanggar literasi itu kan saya tidak mengambil uang dari anak-anak yang mau datang belajar. Jadi kita sanggarnya sanggar sosial, monggo yang mau datang gitu aja, yang datang dikit Bapak karena literasi males mereka Iya, lebih iya, suka main game. HP. Nah, melihat seperti itu kan sering dimuat di media nih kita sanggar literasi kita di media online apa banyak yang baca. Saya punya penerbit yang support saya, jadi saya mau nerbitkan berapa saja, oke monggo silahkan, oke Bu Oktian gitu. Jadi karena suka dengan kegiatan saya dengan anak-anak ini tanpa saya menarik uang apapun, kita biayai. Tapi ada ya yang istilahnya anaknya yang Datang. dari ya maksudnya Kelas 1 SD. Dia sudah bisa juga ngetik komputer sendiri, nurun dari mamanya. Itu nih saya paksa juga. Kalau karena kedisiplinan perlu dipaksa, nggak apa-apa. Memaksa untuk baik tidak masalah. Daripada dia main HP. Dia punya buku solo sendiri, petualangan Raditya. Ya sehari-hari saja karena kelas 1 petualangannya dia dibikin itu. Iya, misalnya naik sepeda saya jatuh, cita-cita saya tentara karena membela negara sesuai apa pikirannya dia. Imajinasi dia. Meskipun hanya 4 baris, Iya baris. nggak apa-apa. Untuk kelas 1 sudah sangat luar Bagus. biasa. Gitu. Monggo, kalau ini saya di sekolahnya Raditya juga membimbing anak-anak membuat antologi kelas seperti itu. Saya arah jadi anak-anak menulis cita-citanya dia sesuai dengan Imajinasi bahasanya anak kecil. dia. Ya. Mantap sekali. Seperti itu Bapak. Iya. Seperti itu. Hebat ya. Mulai dari bukunya seperti apa, prosesnya seperti apa, backgroundnya, ini semuanya ya penuh perjuangan awal-awalnya kan seperti itu kan. Kita Closing. pamit ya, kita ini sudah 30 menit, jadi kita mau pamit dulu. Tapi sebelum pamit kita minta satu apa ya? Closing statement. Closing statement dari Mbak Yoktian. Minta oleh-oleh pesan buat Dimas Diajeng yang ada di rumah. Baik, karena basic saya literasi, mari kita bimbing anak-anak. Basic saya pengajar Bapak, jadi mari kita bimbing anak-anak untuk berliterasi sebaik-baiknya. Biasakan untuk menulis dan membaca. Itu aja, itu sudah akan sangat pintar sekali, sesuai dengan bakatnya. biasakan untuk menulis dan membaca. Susah sekarang, anak sekarang. Segede ya susah kan? Iya, betul. Pakai itu. Oke, monggo lanjut. Dimas Diajeng dan Netralis tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas dan Diajeng yang ada di sana. Saya Rina Prameswari dan rekan Den Sumira di sini. dan yang di sana Vito Suwarsono serta narasumber kita Mbak Yoktian pamit undur diri dan salam cerai gini. Salam sampai jumpa.